Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul malikul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwanul kiram, ikhwani fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang insya Allah kita semua diampuni atas segala dosa, keilafan, kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sesungguhnya hakikat daripada ibadah salat adalah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dan ketika seorang hamba, kata Allah, melakukan salat, mengangkat takbir, pada saat itu semua dosa diangkat. Karena tidak mungkin, kata Nabi, seorang hamba itu mau berhadapan dengan Allah penuh dengan dosa. Maka setelah summan sarafah, setelah selesai salat, malaikat berkata kembali, ya Allah, apakah aku meletakkan dosa-dosa mereka kembali? Maka kata Allah, demi kebesaranku, tidak mungkinlah aku meletakkan dosa-dosa yang telah aku angkat. Dan insya Allah semua dosa-dosa mereka aku maafkan, aku ampuni. Mudah-mudahan kita salah satunya semua. Kita bersyukur saudaraku yang berbahagia, sampai subuh hari ini kita masih dalam ketaatan kepada Allah. Kita bersyukur. Kata Rasul dalam hadis hasan, orang yang berpagi-pagi pergi ke masjid, maka dia membawa bendera kemenangan dan keimanan. Orang yang berpagi-pagi pertama kali mengurus aktivitas pekerjaannya, maka pada dasarnya dia membawa bendera setan. Kita bersyukur, bangun kita langsung ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita semua yang berada di tempat yang mulia ini akan bersama dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Dan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Saudaraku yang berbahagia, kita bincang-bincang kembali, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya tentang arkanus salah, tentang rukun salat. Jadi pada kali ini kita masuk ke rukun yang kelima, yaitu ruku. Jadi rukun yang kelima itu yaitu ruku. Rukun ini maksudnya, kami ulang kembali, dalam ilmu fikih, ilmu hukum, bahwa rukun salat itu salah satunya ruku itu wajib. Jadi siapa yang salat dia tidak ruku, berarti tidak ada salatnya. Jadi ketika kita salat, kemudian rukunya sempat terlupakan, langsung sujud, salat kita batal. Jadi salat kita batal. Itu pentingnya itu ruku. Itu pentingnya itu ruku.
Itu pentingnya ruku. Jadi saudaraku sekalian yang berbahagia, 4 mazhab itu sepakat rukun itu wajib, fardu di dalam salat. Jadi kalau kata-kata ruku ini biasa kita dengar dalam ayat wa'aqimus salata wa'atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya menurut ulama-ulama tafsir, ruku bersama dengan orang-orang ruku perintah salat berjamaah. Sebenarnya ayat ini sudah ada perintah sembahyang 5 waktu. Maka sembahyang 5 waktu yang utama wa'arka'u ma'ar raki'in. Kita sembahyang bersama orang-orang yang ramai berjamaah seperti ini. Jadi sehingga ulama mengatakan saking pentingnya ini ruku, diingatkan kembali. Sudah sembahyang ruku jangan sampai lupa. Jangan sampai kita lupakan. Bagaimana itu ruku? Ya ruku tentunya badan kita membungkuk. Ini kalau tidak ada penyakit. Kalau kita normal-normal saja. Kalau usia lanjut sudah ada penyakit, ya kita buat apa yang kita mampu. Ittaqullah mastata'tum, sesuai kemampuan kamu kata Allah. Tapi ketika dalam keadaan normal, yang disebut dengan ruku ini kita membungkuk lurus antara leher, punggung itu rata. Kemudian dari pantat sampai ke kaki lurus, jadi dia simetris. Itu yang disebut dengan ruku. Sehingga dalam hadis sahih, kalau seandainya diambil cangkir, dituangkan air, kemudian diletakkan di punggungnya Nabi, maka air itu tidak tumpah. Kenapa? Karena lurus. Karena punggungnya Nabi lurus. Jadi sehingga disimpulkan oleh para ulama hukum bahwa ruku ini ada 3 syarat. Ruku ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ketika kita ruku memang kita niatkan ruku, bukan niat yang lain. Itu syarat yang pertama. Ketika ada niat yang lain, ruku kita batal. Misalnya bagaimana? Jadi ulama hukum ambil contoh, ketika kita ruku, sebenarnya kita tidak mau ruku. Kalau seumpamanya salat berjamaah pagi, gatal kita punya kaki. Tiba-tiba pas gatal kita punya kaki, kita membungkuk, garu bersamaan imam seruku, maka ruku ini batal. Jumhur ulama 4 mazhab. Jadi tiba-tiba gatal kaki kita bagaru ruku. Imam pada saat juga ruku, maka kita harus berdiri lurus dulu. Karena niat kita tadi ruku itu bukan untuk ruku salah, tapi mau bagaru karena gatal. Maka kita berdiri lurus baru ruku kembali. Sehingga apabila kita tidak berdiri lagi karena berpapasan antara gatalnya dengan ini, maka salat kita batal. Karena niat kita tadi mau turun bukan niat untuk ruku, tapi niat mau bagaru. Itu satu. Penting itu. Ini kelihatannya sepele, tapi bisa menyebabkan salat kita itu batal. Penting sekali. Nah, kemudian syarat yang kedua, kata Rasulullah, idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi, kata Nabi. Amkana yadaihi min rukbataihi. Apabila kalian ruku, kedua tangan harus di lutut. Jadi yang bedanya ulama mazhab, bagaimana modelnya? Kalau Imam Syafi'i direnggangkan begini. Imam yang lain boleh ini lutut digenggam. Kemudian Imam Syafi'i boleh, Imam Malik boleh diluruskan begini. Itu saja perbedaannya. Tapi sepakat sebagaimana hadis-hadis sahih as-sahihani Bukhari Muslim bahwa amkana yadaihi rukbataihi. Jadi di sini dia.
Jadi bagaimana seandainya ada yang ruku? Ini di luar daripada ketidakmampuannya. Kedua tangannya diletakkan di sini. Biasa ada yang ruku, ini yang dia pegang. Maka rukunya tidak sempurna, tidak sah rukunya. Jadi yang sah ruku itu, ini juga dibahas di Tarjih Muhammadiyah sama hadis ini yang dipakai Bukhari Muslim, karena tarjih itu diambil cara tarjih apabila ada dua hadis yang bersamaan kemudian agak berlawanan, maka diambil tarjih yang kuat yang dipakai. Nah, jadi hadis ini yang dipakai di Tarjih Muhammadiyah juga sama di masailnya NU juga sama hadisnya. Jadi ini yang disepakat, tidak bisa begini. Jadi biasa ada yang hukum itu ditegur, Pak. Saya praktek langsung. Nah, ini biasa di sini dia punya tangan. Memang kelihatannya agak nyaman, enak, agak ke bawah. Tapi ini tidak sah rukunya ini. Disampaikan. Jadi rugi kita semua, ini tidak sah rukunya. Jadi yang sah, kedua tangan tetap di lutut. Mau begini, Imam Syafi'i bilang renggangkan. Mau begini boleh, mau begini boleh. Yang penting posisinya. Jadi jangan dipegang kaki, banyak biasa praktis langsung pegang kaki. Jadi kalau kaki yang dipegang di tangan, berarti punggungnya juga sudah tidak lurus, pasti bengkok. Kalau kaki berarti lebih condong ke bawah ke kepalanya. Kemudian ada juga yang ruku, pahanya yang dipegang. Dipegang pahanya. Nah ini sama, posisinya sama. Jadi pegang ini dengan pegang ini sama, ini tidak sampai lagi. Ini pasti kepalanya ke atas, tidak lurus. Maka memang yang sudah betul-betul simetris pas. Ini tangan jadi luar biasa. Luar biasa Allah sudah rancang itu gerakan salat, itu mudah, pas, tidak ada kurangnya. Jadi jangan tangan di paha, ada juga mau praktis tangan di paha. Beda kalau posisi kita sakit. Tiba-tiba tak kancing ini tulang belakang, itu sudah beda cerita. Ini dalam keadaan normal. Kadang ada yang banyak mau praktis. Nah, kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu tenang, tu'maninah. Tenang, tu'maninah. Apa kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari? Summarka'ah, apabila kalian ruku summarka tatma'inna raki'an. Stop dulu. Sejenak, tatma'inna raki'an. Ketika kamu ruku, maka ruku kalian stop dulu. Bagaimana stopnya? Stopnya ini minimal 1 kali lafaz bacaannya. Subhanallah marratan. Minimal lamanya itu bacaan subhanallah marratan 1 kali. Jadi bacaan ruku ini dalam hadis-hadis sahih ada subhana rabbil azim. Yang kedua subhana rabbil azim wa bihamdi. Yang ketiga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh juga pakai yang keempat subhanallah saja. Subhanallah saja boleh. Nah, jadi ketika kita ruku yang disebut dengan tumanina, zikir tadi itu minimal dibaca 1 kali. Maka itu syarat yang ketiga yang Nabi sampaikan, summarka'a tatma'inna raki'an. Stop dulu sejenak. Jadi yang disebut dengan tumanina, stop setelah gerakan. Jadi stop sejenak. Maksudnya, jadi ketika kita ruku, ini posisi ruku, nah ini minimal kita baca subhanallah. Itu yang disebut dengan tumanina. Minimal kita baca 1 kali subhanallah, berarti baru boleh kita bangkit. Biasanya kita mau cepat, ada 2 cara biasa cepat. Dia pegang pahanya tadi yang sudah kita jelaskan, ini sudah ini batal syaratnya. Dia pegang paha supaya apa? Supaya bangkitnya cepat. Dia pegang kaki supaya apa? Tidak bangkit lagi, langsung balik, langsung ini. Jadi ada yang pegang kaki maunya praktis, pegang kaki supaya tidak lagi iktidal. Padahal iktidal ini rukun salat juga. Jadi dia pegang kaki supaya pas sami Allah liman hamidah langsung.
Dia pegang paha supaya apa? Supaya tidak rempong, langsung naik. Ini bukan tidak sempurna, memang tidak sah sembahyang. Jadi harus ada gerakan tumanina minimal subhanallah atau subhanallah bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli satu kali. Kalau ditarjih Muhammadiyah, zikir yang dipakai itu setelah ditarjikan yang kuat subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu yang dipakai, walaupun putusan tarjih terakhir sudah lebih moderat, boleh pakai subhana rabbil azim, boleh pakai subhanallah. Kira-kira begitu. Jadi itu syarat yang 3 dalam ruku. Apabila satu syarat ini, jumhur ulama mazhab, ulama hukum, apabila satu syarat ini hilang, maka salat batal. Kemudian saudara sekalian, bagaimana seandainya, ini persoalannya biasa, kita lupa. Saya juga biasa rasakan, apalagi yang mungkin 60 tahun itu pasti, karena ini ruku. Kebiasaan kita biasanya orang lupa. Setelah habis baca surat, biasanya kita langsung sujud. Itu bisa terjadi, Pak Ahmad. Begitu kira-kira Kakanda, bisa terjadi. Jadi posisi kita lupa ruku, tiba-tiba langsung sujud. Setelah mau sujud, baru kita teringat, Bapak Tua, anak belum ruku tadi. Ya, maka jumhur ulama sepakat kita berdiri. Kita berdiri kembali untuk ruku. Kenapa? Kalau salat kita lanjutkan, maka hitungan rakaat itu tidak dihitung, batal. Nah, bagaimana seandainya? Kalau belum berdiri kembali, tiba-tiba saya lupa ruku. Yang kedua, saya lupa ruku. Tapi nanti diingat, nanti sudah berdiri, baca Al-Fatihah. Baru kita teringat, saya tadi rakaat kedua tidak ruku. Maka rakaat kedua itu tidak ada. Jadi kalau kita sudah 2 rakaat, berarti masih 1 rakaat kita punya sembahyang. Tapi jangan sembahyang diputuskan, baru sembahyang ulang, tidak usah. Jadi ketika kita sudah berdiri bangkit, baru teringat, saya tadi tidak ruku. Berarti rakaat yang kita kerjakan tadi tidak dihitung. Tidak dihitung itu rakaat tadi. Tidak dihitung. Berarti kita baru salat 1 rakaat. Tambah lagi 3 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, sebelum salam nanti kita sujud sahwi. Sebelum salam kita sujud sahwi lagi 2 kali. Jadi dua problem itu. Satu, ketika kita ingat masih duduk. Ketika kita ingat kita masih duduk 2 sujud, teringat saya tidak ruku tadi, maka kita berdiri ulang untuk ruku kembali, baca zikirnya minimal subhanallah, baru duduk kembali. Tapi kalau seandainya kita sudah berdiri lurus, kemudian teringat saya tidak ruku tadi, maka rakaat yang 2 tadi jadi tinggal 1. Kita harus tambah lagi. Jadi itu yang disebut dengan tumanina. Jadi 3 syarat dalam ruku, sebagaimana Nabi sudah sampaikan tadi. Syarat yang pertama, niat betul-betul untuk ruku, bukan untuk bagaro kaki. Yang kedua, sebagaimana Nabi sampaikan, wa idza raka'a, apabila kalian ruku, amkana yadaihi rukbataihi. Jadi tanganmu itu di lutut. Jadi terserah mau digenggam, mau dibuka, yang jelas posisi tangan harus di lutut. Tidak boleh di betis, tidak boleh di paha. Maka ini rukun salat. Salat kita hilang, habis batal. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang dijelaskan oleh Nabi bahwa summarka'a tatma'inna raki'an. Kita berdiri sejenak tumanina, minimal 1 kali subhanallah marratan, minimal 1 kali baca zikirnya, minimal 1 kali. Jadi zikir ini dalam hadis sahih ada yang 1 marratan, ada salasa marrat, kemudian ada yang sab'ah, ada yang 29, ada yang 12, terserah. Tapi dalam salat berjemaah jumhur sepakati cukup 3 kali minimal zikirnya. Jadi itu perkara ruku. Jadi bagaimana seandainya kita anggap ini hal yang biasa, maka kata Rasulullah, ini ancamannya berat. Bukan hanya sembahyang kita tidak sah, bukan hanya sembahyang kita tidak sah, paham? Jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih, aswa'un nasa syarikatun, kata Nabi.
Aswa'un nasu syarikatun. Manusia yang terburuk itu adalah pencuri. Jadi mungkin kalau pencuri ini sudah masuk di dalamnya koruptor maksudnya sudah masuk semua. Jadi manusia yang terburuk itu pencuri. Dan kata Rasulullah, wasarikatun salatahu, dan seburuk-buruk pencuri itu orang yang mencuri salatnya. Seburuk-buruk pencuri orang yang mencuri salatnya. Makanya ketika sahabat dengar, sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa kaifa sarikatus salatahu?" Ya Nabi, bagaimana caranya orang yang sembahyang mencuri? Dia sementara sembahyang kok bisa mencuri? Tidak mungkin kan? Dia sementara sembahyang kok bisa mencuri? Yang namanya mencuri, mengambil barang orang. Mau mencuri, mau merampok, jelas mengambil barang orang. Bagaimana orang sementara sembahyang dia mencuri? Maka kata Rasulullah, orang yang sembahyang yang mencuri itu, sarika itu adalah la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku'nya dengan sujudnya dalam salat, berarti dia mencuri. Yang dia curi adalah gerakan salatnya yang dia curi. Nah, seperti tadi, kita ruku pegang paha. Jadi sudah dicuri gerakan salat. Kemudian kita ruku pegang betis. Sudah dicuri gerakan salat karena ada yang sempurna. Ada yang sempurna. Nah, jadi yang sudah kita sampaikan dari awal, di luar daripada kita sakit, kondisi tidak fit, apalagi lansia, itu beda lagi. Ittaqullah mastata'tum. Kamu beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini dalam keadaan normal, dalam keadaan fit, rukuknya harus bagus, lurus, simetris. Simetris dia. Kemudian setelah itu syarat yang kedua, tangan ini harus di lutut, bukan di paha, bukan di betis. Kemudian yang ketiga harus ada tu'maninah. Harus ada berhenti sejenak dengan bacaan satu kali zikir minimal. Jadi alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, itulah sedikit yang kita bincang-bincang. Ini penting, Pak. Satu lagi ada kisah di hadis Sahih Bukhari. Itu riwayat Abu Hurairah. Ada satu sahabat, hadisnya panjang. Kita ring ke sahabat masuk masjid, Pak Ahmad. Dia sembahyang. Setelah dia sembahyang, Nabi ada duduk. Dia sembahyang, kemudian setelah sembahyang dia salam sama Nabi. Setelah salam sama Nabi, apa Nabi sampaikan? Nabi sampaikan, irji fasalli. Jadi Nabi bilang irji fasalli. Nabi bilang, kembali berdiri ente sembahyang ulang. Fa innaka la tusalli. Karena kau tadi tidak sembahyang. Maka ini sahabat sembahyang ulang. Kedua kali. Setelah kedua kali dia jabat tangan lagi sama Nabi, mau pergi, Nabi bilang, irji fasalli. Kembali ulang ente berdiri, sembahyang ulang. Fa innaka la tusalli. Kau tidak sembahyang. Sampai salasa marratan, sampai 3 kali dia sembahyang. Baru Nabi sampaikan, kalau sembahyang sempurnakan rukuk dan sujudmu. Jadi penting sekali. Jadi Nabi suruh sembahyang, kenapa? Sehingga ulama hadis Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kenapa Nabi suruh ulang? Karena ruku yang tidak sempurna, karena masuk dalam rukun salatnya tidak sah, salatnya pasti batal. Jadi demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan motivasi untuk kita. Jadi ada saudara kita yang sujud, yang ruku, pegang betis, pegang paha, sampaikan dengan baik, nasihati. Jadi sesungguhnya supaya salat kita sah, ini tangan harus diluruskan sebagaimana Nabi sampaikan dan Nabi contohkan. Ini tidak ada perbedaan pendapat ya. Baik kalangan jumhur ulama 4 mazhab maupun kita di Indonesia, dari kalangan NU, kita Muhammadiyah, di Tarji, di Masail, sama pembahasannya, sepakat bahwa tangan ini harus diluruskan. Mudah-mudahan ibadah salat kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai tabungan kita untuk di akhirat semua. Demikian saudara yang berbahagia, kita lanjut untuk ngopi-ngopi. Subhanallah bihamdi. Tafadhal maskur. Ada orang yang biasa sholat. Iya. Sholat itu berkali-kali. Bagaimana tuh? Allah. Terlalu jadi Bang. Iya. Allah.
berkali-kali dia baru. Iya. Apa itu bagaimana? Apa dia mencari fokus atau apa? Ah, betul, Pak. Saya pernah tanya juga itu. Iya. Saya pernah tanya di daerah Sulawesi Selatan, ternyata orang tarekat. Karena dia punya alasan dia itu kita harus dapat itu. Jadi belum didapat itu Allah yang belum diketemu kita. Nah, perlu kita nasihati betul. Lalu kita sudah bahas di rukun salat yang kedua ya tentang takbir. Jadi apabila ini tangan harus lurus. Jadi jangan karena mau cari sesuatu katanya ada yang dia mau cari. Yang dia mau cari itu ya mungkin Allah itu mau ketemu pas dapat supaya masuk. Nah, padahal sebenarnya makanya itu tumanina penting. Jadi sebelum takbiratul ihram baik kita mau bersedekah atau tidak ada masalah. Yang penting angkat takbirnya yang kita kasih bagus, ya betul-betul niat khusyuk. Jadi supaya tidak berulang-ulang. Ada lagi malah diputar. Ya ada malah yang diputar, ada malah yang diputar. Jadi bisa disampaikan bahwa tata cara salat yang Nabi anjurkan dengan para ulama semua begini satu kali saja sebenarnya. Jadi tidak usah diulang-ulang atau diputar-putar lagi. Nah, jadi paling banyak itu di pembahasan tarekatnya, dan kita punya tanggung jawab, punya tugas untuk meluruskan yang seperti itu. Iya. Yang jelas jangan sampai kita buat seperti itu, berulang-ulang ya. Hanya biasa memang ini refleks. Orang merasa biasanya niatnya belum masuk. Makanya di mazhab Syafi'i dikatakan bahwa niat itu dia lapaskan juga untuk penguatan takwiyah supaya kita tidak ragu. Oh jangan nanti ada yang masuk doi, masuk pekerjaan, masuk macam-macam. Jadi padahal memang salat itu konsentrasi betul, waktu angkat takbirnya semua kosong, tinggal Allah. Jadi supaya kita tidak ulang-ulang. Demikian kira-kira ya, Pak Ahmad, aman? Ya, Aman. Oke. Mudah-mudahan Allah berkahi semua kita, panjang umur, kita mati semua dalam kebaikan, dalam husnul khatimah. Mati dalam orang-orang yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Tidak cukup bertakwa, harus berteman dengan orang-orang yang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, sehingga kita bisa saling ingat, mengingatkan satu sama lain. Al-afwa minkum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.